Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan beberapa penerapan dari konsep fluidostatis. Yang pertama adalah tegangan permukaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Seperti yang kita lihat di gambar sebelah sini, ini adalah seekor serangga bisa berdiam diri di atas air dan tidak tenggelam. Nah, mengapa bisa demikian? Bahkan kadang beberapa serangga bisa berjalan di atas permukaan air tanpa takut dia bisa tenggelam ke dalam dasar air. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Nah, lapisan elastis inilah yang menyebabkan kaki-kaki dari serangga ini bisa menahan di permukaan air sehingga dia tidak dapat tenggelam. Nah, lanjut. Ada yang namanya gaya tegangan permukaan atau gaya tegang permukaan. Ini nanti bisa kalian baca sendiri, penjelasannya ada di sini. Ibu akan jelaskan persamaan yang ada di sini. Nah, ini adalah gamma. Gamma ini adalah tegangan permukaan. Jadi gamma adalah tegangan permukaan. Rumusnya ada dua. Kalian bisa menggunakan rumus yang pertama, F dibagi D, di mana F ini adalah gaya tegangan permukaan dan D adalah panjang permukaan. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus F dibagi 2L. L ini adalah panjang kawat. Lanjut. Nah, peristiwa berikutnya adalah peristiwa kapilaritas. Nah, peristiwa kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair. Jadi, misalnya kalian di rumah menggunakan kompor yang menggunakan sumbu. Nah, kompor yang menggunakan sumbu itu biasanya ada minyaknya kan. Nah, dia akan naik turun melalui sumbu tersebut. Nah, peristiwa naik turunnya minyak di sumbu itu yang dinamakan kapilaritas. Jadi, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Nah, perantaranya bisa kain, dinding, dan sebagainya. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kompor sumbu berarti yang menjadi perantara adalah sumbu kompornya. Nah, namun tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya pada air raksa. Nah, bisa kalian lihat di sini, gejala kapilaritas pada air dengan raksa itu berbeda. Kalau air, ketika dimasukkan pipa kapiler, permukaan airnya akan berbentuk cekung. Nah, sedangkan air raksa, permukaan airnya akan berbentuk cembung. Bisa dilihat di sini, ketika dimasukkan pipa kapiler, airnya akan naik ke atas. Nah, sementara raksa, ketika dimasukkan pipa kapiler, dia airnya akan turun ke bawah yang dimasukkan pipa kapiler. Nah, pada zat cair berupa air, permukaan zat cair dapat membasahi dinding, sedangkan pada zat cair berupa raksa tidak dapat membasahi dinding. Raksa malah akan turun. Jadi ketika dia dimasukkan pipa kapiler, nih, air itu dia akan naik memenuhi pipa kapilernya. Sementara kalau raksa dia nggak akan naik ke atas, jadi dia akan turun ke bawah. Tuh, hal ini dikarenakan ada yang namanya adesi dan kohesi. Tuh. Kemudian ada yang namanya sudut kontak. Nah, sudut kontak ini digunakan untuk menghitung berapa ketinggian atau penurunan zat cair ketika dimasukkan pipa kapiler seperti yang ada di sini. Nah, ini kan kalau dia dimasukkan naik, sedangkan yang ini turun. Nah, untuk menghitung berapa besarnya kenaikan atau penurunan, kita menggunakan sudut kontak. Nah, sudut kontak ini adalah sudut yang terbentuk ketika kita memperpanjang garisnya ini.
Nah, ketika kita memperpanjang garisnya ini, akan terbentuk suatu sudut kontak. Yang ini juga sama. Nah, rumusnya adalah H. H ini adalah kenaikan atau penurunan zat cair. Rumusnya 2 dikali gamma dikali cos theta. Theta ini adalah besarnya sudut kontak dibagi rho dikali G dikali R. Jadi untuk menghitung berapa kenaikan dari zat cair ketika dimasukkan pipa kapiler, kita bisa menggunakan persamaan ini. Lanjut, ada yang namanya viskositas. Nah, viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Jadi viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida atau zat cair. Contohnya air, minyak goreng, minyak oli, minyak rem, terus habis itu madu, itu punya tingkat kekentalan yang berbeda-beda. Nah, ukuran kekentalan dari zat-zat fluida tersebut dinamakan viskositas. Nah, viskositas setiap zat cair itu berbeda-beda sehingga dia memiliki yang namanya koefisien viskositas. Nih, koefisien viskositas disimbolkan dengan ini, seperti huruf N dibacanya eta. Dibaca eta. Nah, untuk menghitung berapa besar gaya gesek yang ditimbulkan dari benda dengan zat cair, rumusnya adalah F sama dengan 6 dikali Pi dikali eta dikali R dikali V. Nah, kalian mungkin kalau untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan viskositas, itu kalian bisa cari di YouTube. Itu kalian search dengan kata kunci percobaan viskositas. Nah, di situ nanti akan terlihat apa sih kegunaan dari viskositas itu. Itu bisa dilihat di situ. Nah, untuk menghitung berapa besar koefisien viskositasnya, bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Kita lanjut. Nah, ini koefisien viskositas. Nih, koefisien viskositas didefinisikan sebagai hambatan pada aliran cairan. Nah, jadi kalau misalnya kalian memasukkan suatu benda ke dalam suatu zat cair, semakin kental zat cair tersebut, benda yang kalian masukkan akan susah atau semakin sulit untuk turun. Berbeda ketika kalian memasukkan suatu benda ke dalam air, dia akan jauh lebih mudah. Nah, bisa kalian bandingkan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mencapai dasar ketika dimasukkan ke dalam wadah berisi madu dengan wadah berisi air. Tentu saja akan lebih cepat benda mencapai dasar ketika dimasukkan ke dalam air. Hal ini dikarenakan adanya koefisien viskositas. Nah, koefisien viskositas inilah yang menjadi hambatan aliran dari cairan tersebut. Nah, untuk menghitung besarnya bisa menggunakan persamaan ini. Eta sama dengan 2R pangkat 2 dikali G dibagi 9V dikali rho B dikurang rho F. Jadi rumusnya bisa kalian gunakan ini. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan tentang penerapan konsep fluida statis. Yang pertama ada tegangan permukaan, yang kedua ada peristiwa kapilaritas, yang ketiga adalah sudut kontak, keempat adalah viskositas. Nah, itu beberapa contoh penerapan dari fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.